Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan seleksi P3K tahun 2021. Yang mana ini ada info dari tim Panja teman-teman atau Panitia Kerja Komisi 10 DPR RI. Kita lihat di sini, seleksi P3K bagi guru honorer disesuaikan dengan bidang studi yang diajarkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan adanya titik terang dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi segenap guru dan tenaga kependidikan atau GTK honorer, yaitu adanya keistimewaan berupa indikator seleksi P3K disesuaikan dengan bidang studi yang diajar pada kesehariannya. Nah, jadi ini adanya sedikit titik terang teman-teman dalam seleksi P3K tahun 2021 ini, yaitu adanya keistimewaan berupa indikator seleksi P3K disesuaikan dengan bidang studi yang diajar pada kesehariannya. Hal ini disampaikan Agustina usai memimpin pertemuan tim Panja Komisi 10 DPR RI tentang pengangkatan GTK honorer menjadi ASN dengan Bupati Sragen, Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta jajaran. Ketua DPRD Sragen yang juga dihadiri oleh Ditjen DTK Kemendikbud di kantor Bupati Sragen, Jawa Tengah, Senin 15 Maret 2021. Dalam pertemuan tadi sudah ada titik terang penjelasan dari Sekretaris Ditjen DTK Kemendikbud bahwa seleksi P3K untuk GTK honorer itu tidak seperti rumor yang ditakutkan. Kedepannya GTK honorer mengikuti tes seleksi P3K sesuai bidang studi yang diajarkan kepada siswa-siswinya sehari-hari, ujar Agustina. Nah, jadi ini ada titik terang penjelasan dari Sekretaris Ditjen DTK Kemendikbud teman-teman yang menerangkan bahwa GTK honorer mengikuti seleksi P3K sesuai bidang studi yang diajarkan kepada siswa-siswinya sehari-hari. Agustina menegaskan keistimewaan sistem seleksi untuk guru honorer tersebut diterapkan agar para guru honorer khususnya di wilayah Sragen bisa mencapai kelulusan sesuai dengan harapan. Apalagi mereka sudah mengabdikan dirinya dengan mengajar sejak lama. Selain itu, Legislator Dapil Jawa Tengah 4 itu mengatakan GTK honorer berumur 40 tahun juga akan diakomodir. Komisi 10 DPR RI meyakini kemampuan keuangan negara berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sudah mencukupi. Terkait laporan tren DAU dana alokasi umum 5 tahun terakhir yang menurun, maka hal tersebut menjadi tugas kami di Komisi 10 untuk memastikan DAU untuk gaji P3K harus sampai ke daerah, karena APBN mencukupi. Adapun untuk skema pengangkatannya minimal 3 tahun mengabdi, tetapi yang mengabdi di atas 3 tahun tentu ada perhitungan bobot tersendiri, pungkas Agustina. Sementara itu, Kepala Disdikbud Sragen Suwardi menyampaikan ada 1938 orang tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan yang akan diangkat menjadi ASN lewat jalur P3K 2021. Ia mengungkapkan jumlah tersebut belum termasuk guru agama, guru olahraga, dan guru mata pelajaran lainnya sehingga memungkinkan usulan formasinya bertambah. Ada ijazah yang belum S1 tetap bisa ikut seleksi karena ada afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kebutuhan anggarannya pun dicukupi pemerintah pusat lewat dana alokasi umum atau DAU, papar Suwardi. Nah, jadi ada sedikit titik terang teman-teman dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Dan juga kita doakan semoga perjuangan tim Panja Komisi 10 DPR RI ini menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang memudahkan guru honorer untuk menjadi ASN P3K. Persiapan penyusunan soal SKB CPNS dan P3K. Kesiapan soal untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K dapat dipertanggungjawabkan, maka instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan kewenangannya harus segera memutakhirkan soal-soal kompetensi bidang atau SKB jabatan fungsional termasuk soal-soal ujian untuk calon P3K. Kemudian, tingkat kesulitan soal harus standar, baik level jabatan maupun antar wilayah. Nah, jadi level kesulitan soal ini standar teman-teman. Kemudian, penyerahan surat pernyataan. Tanggal 31 Maret 2021, instansi menandatangani surat pernyataan komitmen penyusunan naskah soal seleksi ASN untuk jabatan fungsional dan menyampaikan surat pernyataan dimaksud kepada Menteri Pan-RB paling lambat 31 Maret tahun 2021. Nah, ini penyerahan surat pernyataan teman-teman.
terkait naskah soal seleksi ASN. Kemudian penyerahan naskah soal ini 1 Juni tahun 2021. Ini adalah penyerahan naskah soal yang akan diujikan nanti oleh pelamar. Naskah soal SKB CPNS dan soal seleksi kompetensi teknis P3K disampaikan kepada Sekretariat Panselnas CASN tahun 2021 paling lambat tanggal 1 Juni tahun 2021. Nah, ini dia teman-teman rencana pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021. Ini adalah paparan dari BKN teman-teman. Kita lihat di sini. Seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 diperkirakan akan dimulai dengan pendaftaran pada bulan April tahun 2021. Nah, jadi untuk sekolah kedinasan ini lebih awal teman-teman, pada bulan April tahun 2021. Kemudian seleksi P3K guru tahun 2021 dengan formasi 1 juta guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah, jadi untuk P3K guru honorer ini diperkirakan pada bulan Mei tahun 2021 teman-teman. Kemudian seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K non guru diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Nah, jadi pelaksanaan CPNS dan P3K ini kemungkinan akan bersamaan teman-teman, di bulan yang sama maupun di minggu yang sama. Kemudian pendaftaran dan verifikasi P3K guru tahun 2021 akan dilakukan melalui SSP3K Sistem Seleksi PPPK, dan ujian seleksinya direncanakan dengan menggunakan UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini untuk yang P3K. Kemudian pendaftaran dan verifikasi CPNS tahun 2021 akan dilakukan melalui SSCN Sistem Seleksi CPNS, dan ujian seleksinya akan menggunakan CAT BKN. Nah, ini untuk CPNS teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah alur pelaksanaan P3K guru tahun 2021. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan formasi. Kemudian yang kedua yaitu passing grade. Nah, jadi nanti Kemenpan RB akan menerbitkan passing grade untuk pelaksanaan P3K ini teman-teman, yang harus teman-teman penuhi. Kemudian yang kedua yaitu BKN, pendaftaran, pengolahan nilai, penetapan NIP. Ini wewenangnya dari BKN sebagai tim pelaksana. Kemudian SSCASN P3K ini nanti akan terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengecekan data Dapodik. Kemudian seleksi ujian nasional berbasis komputer atau UNBK terdiri dari 3 tahapan ujian seleksi. Nah, ini untuk yang P3K teman-teman. Kemudian ini adalah persiapan ujian seleksi CPNS tahun 2021. Nah, ini untuk CPNS teman-teman. Persiapan soal SKD. Soal SKD saat ini sedang difinalisasi oleh konsorsium untuk dapat digunakan pada pelaksanaan CPNS 2021. Nah, jadi soal-soal SKD untuk CPNS tahun 2021 ini sedang difinalisasi teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja nanti. Kemudian persiapan soal SKB, BKN, Menpan, dan instansi pembina jabatan fungsional telah melaksanakan rapat pada tanggal 9 Februari tahun 2021 membahas tentang penyusunan dan peremajaan soal SKB yang akan digunakan pada SKB CPNS tahun 2021. Nah, jadi soal SKB ini sudah direncanakan jauh-jauh hari teman-teman. Kemudian formasi CPNS tahun 2021. Saat ini formasi CPNS tahun 2021 sedang difinalisasi oleh Kementerian Pan RB. Nah, jadi nanti teman-teman tunggu saja informasi terkait formasi CPNS ini. Nah, jadi itulah teman-teman jadwal pelaksanaan dan juga ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan ASN tahun 2021 baik itu CPNS maupun P3K. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.